Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan kakak dari Easy Smart Camp. Nah, hari ini kita akan coba bahas mengenai hidrokarbon part 2 adik-adik. Nah, karena banyak, kakak bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk yang sekarang kita akan batasi untuk membahas klasifikasi hidrokarbon dengan alkana. Nah, sebelum kita mulai belajar hidrokarbon part 2-nya, kakak mau ngucapin sesuatu nih adik-adik. Kakak mau ucapin terima kasih kepada adik kakak Ulfa Karina yang sudah request ya pembahasan bab hidrokarbon part 2 ini. Bu, ditunggu ya lanjutannya part 2, jadi semangat belajar kimia. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk adik Ulfa, kemudian adik kakak yang kedua yaitu Ariel Yudhistira Fahru. Mudah dimengerti kak, sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih balik lagi untuk Ariel. Oke, buat teman-teman Ulfa atau teman-teman Ariel, semua adik-adik kakak yang belum ngisi kolom komentar, kakak tunggu ya. Boleh komentar kritik dan saran yang membangun, atau boleh juga misalkan mau request, kak mau bahas bab apa, atau misalnya adik-adik punya soal-soal yang perlu dibantu, silakan, insya Allah kakak akan cepat respon. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya pembahasan mengenai hidrokarbon. Yang pertama kakak akan bahas klasifikasi hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alifatik atau rantai terbuka. Ingat aja huruf hijaiyah, huruf alif ya adik-adik ya. Di atas dan bawahnya tidak saling berhubungan. Nah, jadi maksudnya terbuka begitu. Kemudian yang kedua lawan alifatik yaitu siklik. Siklik, siklus itu tertutup artinya. Berarti rantainya antara ujung-ujung karbon itu tertutup. Kita sekarang bahas alifatik dulu ya, yang terbuka. Alifatik dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah alifatik jenuh, kemudian alifatik tak jenuh. Untuk yang jenuh adalah merupakan struktur dari alkana. Untuk tak jenuh dibagi dua, ada alkena dan juga ada alkuna. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan bahas tentang alkana aja adik-adik ya. Kita lanjut lagi ke siklik atau tertutup, dibagi menjadi tiga. Pertama ada sikloalkana, kemudian ada sikloalkena, yang ketiga adalah benzena. Ya, kita langsung ke alkana ya. Alkana merupakan komponen utama dalam penyusun minyak bumi. Rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Alkana memiliki ikatan tunggal karbon-karbon. Ya, beberapa contoh alkana ya. Di sini kakak bikin dalam bentuk tabel ya, biar mudah dan sistematis. Nah, karena tadi rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, sini kalau kita masukkan harga N-nya adalah 1, ya berarti sini C-nya 1, maka H-nya adalah 2 kali 1 tambah 2. Jadi hanya 4 ya. Berarti jadinya CH4. Nah, kalau CH4 kita namakan sebagai metana. Oh iya, semua nama senyawa alkana itu akhirannya adalah ana. Tuh, kelihatan kan? Ana. Nah, jadi kita tinggal mudah hafalkan saja. Untuk C-nya 1, maka namanya met. Kalau alkana berarti metana. Kita langsung ke C2 ya adik-adik. Kalau N-nya 2, ya kita masukkan di sini. Jika N-nya 2, maka H-nya adalah 2 kali 2, 4, tambah 2 jadinya 6. Jadi kalau C2 hanya 6 atau namanya adalah etana. Dengan cara yang sama, ya kalau C-nya 3 maka H-nya 8. Namanya propana. Kalau N-nya kita ganti 4 jadi C4, H-nya maka 10. Namanya adalah butana. C5 H12 namanya adalah pentana. Lanjut C6 H14 adalah heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana,
C10 H22 namanya dekana. Nah, adik-adik sini suka ketuker-tuker ya antara heksana dan heptana. Hati-hati, gimana cara ngafalinnya? Heksana itu 6, heptana itu 7. Jadi antara huruf K sama huruf P lebih dulu yang K. Ya, jadi yang heksana 6, heptana 7. Semoga ke depan tidak tertukar ya adik-adik. Nah, ke-10 rumus senyawa dan nama senyawa ini ke depannya akan sering kita gunakan dalam tata nama alkana adik-adik ya. Jadi ada baiknya kita ketahui dan kalau bisa dihafal ya, kan sedikit nih. Tapi kalau kita sering latihan, insya Allah nanti akan ingat sendiri. Ya adik-adik, kita langsung ke tata nama senyawa alkana ya. Kakak bagi dua. Yang pertama adalah jika rantai karbonnya tidak bercabang alias lurus, maka kita beri awalan N, artinya normal, pada di awal namanya. Kakak kasih contoh ya. Sini kita punya CH3, CH2, CH2, CH3. Kita lihat di sini nggak ada cabang, berarti depannya kasih normal atau N. Nah, karena dia C-nya jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4, maka berdasarkan tabel yang tadi Kakak tampilkan lagi, kalau C-nya 4, namanya adalah butana. Sehingga nama struktur di atas adalah normal butana atau N-butana. Jika adik-adik nanti ketemu soal yang C-nya ada 5 misalkan, dan tidak ada cabang, nanti namanya normal pentana. Atau C-nya ada 6, nggak ada cabang, berarti namanya normal heksana. Kita lanjut lagi yuk ke tata nama yang kedua ya. Kalau tadi nggak ada cabang, sekarang ada cabang nih. Jika rantai karbon bercabang, maka ya agak banyak ya, tapi santai, ini gampang insya Allah. Pertama, tentukan rantai utama atau rantai induk. Gimana caranya? Kita cari aja rantai yang terpanjang. Nah, untuk nyari rantai terpanjang, boleh lurus, boleh juga belok adik-adik. Yang kedua, di luar rantai utama, maka kita sebut sebagai cabang atau alkil. Rumus umumnya adalah Cn H2n plus 1. Yang ketiga, beri nomor pada rantai utama. Nah, kaidahnya adalah C atau karbon yang terdekat dengan cabang atau alkil, maka diberi nomor terkecil. Yang keempat, jika cabang berjenis sama, tapi jumlahnya lebih dari 1, maka kita perlu gunakan awalan di untuk 2, tri 3, dan tetra 4, dan seterusnya. Nanti kalau 5 penta. Lanjut, jika cabangnya lebih dari 1 jenis ya, atau alkil lebih dari 1 jenis, maka kita gunakan alfabet untuk mengurutkannya adik-adik. Ya, contohnya di sini ada butil, depannya B, etil E, isopropil I, metil M, dan propil P. Jadi kalau kita urutkan secara alfabet, maka B lebih dulu daripada E, disusul I, kemudian M, terakhir adalah P. Nah, untuk jenis-jenis cabang atau alkil ini kakak akan bahas di slide berikutnya ya. Ini kakak kasih bintang hijau. Kemudian selanjutnya, makin banyak jenis cabang maka semakin baik. Jadi dari untuk penambahan nanti, penambahan tata nama, kita pilih mana cabang yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir, gabung semua nama alkil dan rantai utamanya. Ya. Caranya gini adik-adik. Nomor alkil kita taruh paling kiri, kasih strip, kemudian awalan yang tadi ya, di, tri atau tetra. Kemudian tanpa spasi disambung dengan nama alkilnya atau nama cabang. Tanpa spasi lagi kita sambung dengan rantai utamanya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ada alkil atau cabang apa aja. Ya, yang pertama lihat dulu ya lambangnya ya. Alkil itu adalah R
Ya, di sini Kakak kasih strip merah, artinya setelahnya R ini, ya sebelah kanannya strip merah, ini adalah rantai utama karbonnya. Nah, untuk akhir rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Ya, misalkan nih Kakak kasih ganti N-nya ini 1. Berarti H-nya 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 3 ya. Berarti C-nya 1, H-nya 3. Nah, ini namanya adalah metil. Ya, alkyl itu kan dari alkana, terus kasih akhiran il. Berarti kalau yang sini metana tadi kita ganti dengan il, jadinya metil gitu adik-adik. Ya. Strukturnya seperti ini, CH3, kemudian ada strip merah atau ikatan dengan rantai utamanya sebelah sini. Lanjut kita ke etil, yaitu C2H5. Strukturnya adalah CH3, CH2, kemudian rantai ke utamanya. Yang ketiga ada propil, CH3, CH2, CH2. Ya, propil adalah C3H7. Kemudian ada kembarannya propil, namanya adalah isopropil. Nah, bedanya apa? Kalau propil dia lurus ya, kita lihat sini lurus. Tapi kalau isopropil ini bentuknya menyerupai sudut siku-siku nih adik-adik. Nah, ini ciri-ciri untuk yang bentuknya adalah iso. Jadi sini CH3, CH3, CH. Yang kemudian ini menuju rantai utama. Nah, untuk propil isopropil jumlah C dan H-nya sama nih. C-nya 3, H-nya 3, 3, 1 jadi 7 ya, sama seperti propil. Kemudian untuk yang jumlah karbonnya 4 ya, namanya adalah butil, C4H9, CH3, CH2, 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 dan sini menuju ke rantai utama. Untuk butil ada 4 ya isomernya. Ada butil, ada isobutil, bentuknya mirip sama isopropil yang ada siku-sikunya seperti ini. Ya, CH3, CH3, CH, kemudian CH2, ini menuju rantai utama. Masih temannya butil, namanya sekunder butil. Ya, sama C4H9. Kenapa dibilang sekunder butil? Kita kemarin sudah belajar posisi karbon sekunder. Masih ingat kan ya? Nah, di sini rantai utamanya terikat pada karbon sekunder, di mana karbon ini mengikat dua tetangga karbon lain, sebelah kiri 1 dan di bawah 1. Ini karbon sekunder, maka dikatakan sebagai sekunder butil. Yang terakhir untuk temannya butil adalah tersier butil. Nah, berarti rantai utamanya ya di atas ini terikat pada karbon tersier, di mana karbon ini mengikat 3 tetangga karbon lain, kiri 1, kanan 1, dan di bawah 1. Maka dikatakan tersier butil. Oke, biar lebih jelasnya kakak beri contoh. Di sini kakak tampilkan dulu tata namanya. Ya, misalkan contohnya disuruh kasih nama dari struktur ini adik-adik. Tuh, ada CH3, kemudian C, di atas ada CH3, bawah CH3, kemudian CH2, CH, di atas ada C2H5, dan terakhir CH3. Nah, struktur ini hati-hati ada jebakan Batman-nya, yang mana yaitu C2H5. Nah, ini harus diurai dulu adik-adik ya, biar kita nggak keliru dalam menentukan rantai utamanya. Gimana setelah diurai? Nah, jadi kayak gini adik-adik. Ya. Yang lainnya sama, bedanya hanya di sini. Ya. C2H5 atas kakak ubah menjadi CH2 dan CH3. Nah, sekarang udah komplit nih, sudah aman, baru kita pakai kaidah yang tadi tata namanya. Pertama, tentukan rantai utama atau rantai induk. Kita cari rantai yang terpanjang, boleh lurus ataupun belok. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Coba kita lihat yang lurus dulu, berarti yang ini. Nah, kita hitung berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau dari atas misalnya, dari sini 1, 2, 3,
4, 5. Sama ya. Bawah juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita belok ke atas. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti rantai panjangnya bukan 5 yang tadi, tapi yang benar adalah 6. Nah, kalau gitu kita bisa beri tanda nih. Ini adalah rantai utamanya. Ya adik-adik ya. Jadinya habis lurus, belok dikit ke atas, terus ke kanan. Nggak masalah mau belok berapa kali, yang penting kita dapat rantai yang paling panjang. Nah, selanjutnya kalau dapat rantai panjang, kita beralih ke nomor 2. Di luar rantai utama, maka kita sebut sebagai cabang atau alkil. Mana yang di luar? Berarti yang CH3 di atas, CH3 di bawah, dan CH3 di sebelah kanan. Maka ini kita katakan sebagai cabang atau alkil. Nah, karena C-nya cuma 1, ya ini juga 1, dan ini 1, maka kita sebut sebagai cabangnya yaitu metil. Berarti sini kita punya 3 metil ya adik-adik ya. 1, 2, dan 3. Yang ketiga, beri nomor pada rantai utama. Kaidahnya, karbon yang terdekat dengan cabang atau alkil diberi nomor terkecil. Ya, kita cek dulu nih. Ini rantai utama kita yang warna hijau ya. Dari kiri ke kanan, kemudian ke atas, ya, kemudian ke kanan lagi. Di sini ada ujung CH3, kemudian ada ujung sebelah kiri juga CH3. Nah, kita lihat yang dekat dengan cabang. Kalau dari sini kita ketemu cabang metilnya, ya ini metil, ini metil. Dari sini maka ketemu metil di C yang kedua, ya 1, 2. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, ya maka ketemu cabang, ini kan cabangnya, maka ketemu cabangnya di karbon 1, 2, 3 adik-adik. Oh berarti kalau gitu yang lebih dekat dengan cabang adalah karbon yang sebelah kiri. Nah maka kita beri nomor 1 di sebelah kiri. Jadinya kayak gini. Nah adik-adik. Nah sini kakak kasih warna ungu, kenapa? Karena disinilah posisinya metil ya. Di C yang kedua ada metil, kedua ada metil lagi, kemudian ketemu metil lagi di C yang keempat. Nah sudah paham ya adik-adik ya? Nah kemudian kita lanjut lagi. Jika cabang berjenis sama, jumlahnya lebih dari 1, maka digunakan awalan di, tri, atau tetra. Nah, tadi kita punya berapa metilnya? 1, 2, 3. Jenisnya sama ya, berarti satu jenis, tapi lebih dari 1 jumlahnya. Maka kita menggunakan awalan tri nanti. Kemudian kita lanjut lagi. Jika cabang lebih dari 1 jenis, gunakan alfabet. Oh, tadi kita cuma punya 1, yaitu punya metil saja. Nanti kakak akan beri contoh struktur senyawa alkana yang memiliki lebih dari 1 alkil. Kemudian selanjutnya, makin banyak jenis cabang, maka makin baik. Nanti juga kakak akan beri contoh. Kemudian terakhir, gabung semua nama alkil dan rantai utama. Ya, aturannya adalah nomor alkil, strip awalan, nama alkil, dan rantai utama. Jadi kalau struktur yang kita punya ini, sebutlah nomornya. Oh, di nomor 2, dan nomor 4. Ya, berarti namanya jadinya 2,2,4. Kita beri strip. Kemudian awalannya, karena ada 3 ya metilnya, jadi kita kasih tri. Kemudian nama alkilnya yaitu metil. Dan terakhir adalah rantai utamanya yaitu heksana. Ingat ya, heksana C-nya ada 6. Jadi namanya adalah 2,2,4 trimetil heksana. Ya adik-adik, gimana bikin tata nama senyawa alkana? Lumayan mudah kan ya? Nanti kakak akan beri 2 contoh lagi yang berkaitan dengan cabangnya lebih dari 1, kemudian makin banyak cabang namanya semakin baik. Baik adik-adik, sini kakak sudah beri contoh lagi struktur alkana yang akan kita beri namanya ya. Di sini sengaja kakak bikin cabangnya lebih dari 1 macam adik-adik. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Caranya dengan melihat rantai karbon yang paling panjang adik-adik.
Nah, coba kalau kita lihat di sini udah ketahuan ya, bahwa yang panjang itu adalah yang lurus ya. Kita hitung dulu ya, biar yakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan kalau arahnya ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti fix ya, kita ambil yang lurus sebagai rantai utama. Kakak tandain dulu ya. Nah, adik-adik, setelah kita beri tanda sebagai rantai utama, maka yang di luar rantai utama ini ya, dia, dan dia ini merupakan suatu cabang atau akil. Kita tandain dulu ya, sekaligus kita beri nama masing-masing dari akil ini. Pertama, yang di atas ada CH3, ya, karena C-nya 1 nih, maka nama cabang ini adalah metil. Kemudian di bawah ada CH2 dan CH3, kakak lingkari dulu. Karena C-nya 2, maka cabang ini merupakan suatu etil adik-adik. Kemudian terakhir di CH atasnya ada CH3, maka ini pun namanya adalah metil. Langkah berikutnya adik-adik, kita beri nomor ya. Ketentuannya adalah kita cari karbon ujung sebelah kiri atau sebelah kanan yang menjadi nomor 1 adik-adik. Ya, kita cari dulu mana yang dekat dengan cabang ya. Kalau dari kiri, ketemu cabang metilnya pada karbon nomor 1, 2, dan 3. Ya, di karbon 3. Berarti kita cek sekarang sebelah kanan. Ya. Kalau dari kanan, karbonnya 1, 2. Nah, berarti dia ketemu metil atau cabang pada karbon nomor 2. Nah, dari sini kita ketahui bahwa penomoran karbon yang nomor 1 adalah dari sebelah kanan. Kakak bikin dulu nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah terakhir, kita beri nama adik-adik. Tapi karena kita punya cabang lebih dari 1 nih, maka kita pakai sistem alfabet ya. Kita cek dulu, di sini ada cabang metil, depannya huruf M. Ini pun depannya huruf M. Etil depannya huruf E. Berarti kita dahulukan yang etil dulu ya. Nah, etil terletak pada posisi karbon yang keempat. Nah, berarti kita beri nama di sini posisi keempat ya, strip ada etil. Kemudian ada cabang metil pada posisi nomor 2 dan nomor 5. Kita tentukan atau sebutkan yang nomor kecil dulu adik-adik ya, berarti nomor 2. Antara etil dengan nomor 2 untuk metil kita kasih tanda strip adik-adik. Jadi antara angka dengan huruf kita beri tanda strip, antara huruf dengan angka juga tanda strip adik-adik ya. Metil di posisi 2 dan 5, berarti di sini 2, karena 2 ya kita kasih koma, kemudian 5. Nah, kan dia cabangnya metil, maka kita ketemu huruf lagi. Kita beri strip lagi adik-adik. 4 etil, 2,5. Ada 2 metilnya, berarti kita pakai awalan di. Berarti dimetil. Nah, terakhir baru kita tentukan atau kita beri nama untuk karbon jika ada 7. Namanya yaitu heptana. Tanpa pakai spasi ya, dan hurufnya kecil. Heptana. Berarti nama struktur tadi adalah 4 etil 2,5 dimetil heptana adik-adik. Gimana adik-adik? Cukup mudah kan ya beri nama pada alkana? Setelah ini kakak akan beri satu contoh lagi bagaimana cara memprioritaskan urutan penomoran untuk rantai utama. Oke adik-adik, kakak beri contoh lagi. Di sini ada struktur, tapi kakak hilangkan H-nya ya. Nah, karena sangat banyak nih C-nya. Takutnya nanti agak mengganggu ya, karena kita posisi masih belajar nih. Nah, di sini ada rantai karbon. Sekilas, di sini ada cabang metil, kemudian ada cabang etil, dan di sini ada cabang ya. Namanya apa? Kalau seperti ini namanya isopropil ya. Tapi hati-hati untuk menentukan rantai utama atau rantai induk ya, kita cek satu persatu mana karbon yang paling panjang. Nah, kita tentukan dulu ya mana rantai karbon yang paling panjang. Kalau kita cek lurus ya, kita hitung dulu C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ada alternatif lain, yaitu kalau kita susun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana nih? Sama-sama 8. Lurus 8, belok ke bawah juga 8. Nah, kita cek. Kalau lurusnya 8, ya, ambil ya, kita cek yang ini. Kita beri tanda dulu. Nah, kalau kita ambil yang lurus 8, maka kita akan dapati 3 buah cabang. Di atas ada metil, kemudian di sini ada etil, kemudian di bawah ada isopropil. Nah, kita punya 3 buah cabang. Akan tetapi, kalau kita ambil yang ke bawah, sebentar ya, kakak gambar dulu. Nah, di sini sudah kakak gambarkan. Yang rantai utamanya atau rantai induknya itu bukan lurus ya adik-adik ya, melainkan dia belok ke bawah. Nah, struktur seperti ini, maka kita memiliki 4 cabang adik-adik. Ya, pertama di atas, di sini ada metil. Kemudian di sini C2 berarti ada etil. Kemudian di sini ada 2 berarti etil. Dan terakhir di sini ada metil adik-adik. Nah, karena di atas ada 3 cabang, sedangkan di bawah ada 4 cabang, maka penamaan inilah yang lebih diprioritaskan. Berarti yang ini tidak kita gunakan adik-adik ya. Tidak digunakan. Nah, sekarang kita fokus ke struktur yang bawah. Kita beri nomor dulu adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik kita beri nomor ya. Bisa jadi C nomor 1 ada di kiri atau ada di bawah. Kita cek dulu masing-masing. Kalau dari kiri, maka kita ketemu cabang di karbon nomor 2 dan nomor 4. Melainkan kalau dari bawah, kita ketemu karbon pada C yang kedua dan nomor 3. Nah, kalau gitu, yang kiri 24, yang bawah 2 dan 3. Jika demikian, maka karbon yang nomor 1 kita tentukan dari bawah ya adik-adik ya. Kakak beri nomor dulu ya. Sini karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang saatnya kita memberi nama adik-adik. Di sini kita punya 2 jenis cabang, yaitu ada metil, etil, etil, metil. Secara alfabet seperti tadi ya, kita tentukan yang paling duluan yaitu adalah yang etil. Etil dan etil. Nah, kita lihat etil ada di 2 karbon, yaitu posisi karbon nomor 3 dan karbon nomor 5. Berarti namanya adalah 3 ya, 5. Karena ada 2 etil, maka kita beri strip dulu. 2 berarti awalannya itu di. Berarti di etil adik-adik. Nah, etilnya selesai, kita lanjut ke metil. Metil ada di posisi karbon nomor 2 dan nomor 7 ya. Berarti di sini kita kasih strip lagi adik-adik. Ya, kemudian 2,7. Karena ada 2 metilnya, maka kita beri strip. Sambung lagi dengan di metil adik-adik. Nah, untuk terakhir kita tentukan karbonnya ada 8, berarti namanya adalah oktana. Berarti kita tambahkan ya tanpa spasi, kita sambung saja dengan oktana. Berarti nama lengkap dari struktur ini adalah 3,5 di etil, 2,7 di metil oktana. Gitu adik-adik ya. Baik adik-adik, tadi di slide sudah kakak beri 1 contoh dan di whiteboard kakak beri 2 contoh. Kiranya cukup dulu ya contoh untuk tata nama alkana. Misalnya adik-adik punya soal atau ada kesulitan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita kembali ke slide lagi. Nah, sekarang kita lihat fisik dari alkana. Namanya juga fisik, berarti yang bisa dilihat dengan panca indera kita. Nah, yang pertama adalah alkana, sifatnya nonpolar. Sedangkan air sifatnya polar. Berarti yang nonpolar
pasti suka larut dalam air. Contohnya ya adik-adik ya, kakak ambil misalnya alkananya itu adalah bensin atau lilin deh. Kalau ketemu sama air, pasti tidak akan larut. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Yang lilin atau bensin nonpolar, sedangkan air sifatnya polar. Kemudian yang kedua adalah titik leleh dan titik didih. Di sini makin banyak karbon, maka titik leleh dan titik didih akan semakin tinggi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai karbon kan adik-adik ya. Ada rantai karbon yang sedikit, ada yang banyak. Nah, semakin banyak karbonnya, maka semakin tinggi pula titik leleh dan titik didihnya. Ini kakak ambil contohnya misalnya C1 sampai C4. C1 dan C2 namanya gas LNG, C3 dan C4 namanya gas LPG. Nah, baik LNG maupun LPG adalah merupakan suatu gas yang mudah dicairkan. Kemudian C5 sampai C17 itu fasenya atau wujudnya adalah cair. Nah, antara gas sama cair, mana yang lebih tinggi didihnya? Pastinya cair. Contoh, misalnya kita kalau manasin kompor nih, pakai pembakaran gas LPG, sama memanaskan mesin mobil, ya, maka otomatis lebih lama memanaskan mesin mobil. Kenapa? Karena jumlah karbonnya pada bensin itu lebih banyak daripada jumlah karbon pada LPG. Nah, kemudian untuk C18 ke atas, ini sifatnya sudah padatan. Contohnya adik-adik bisa ketahui bahwa untuk membuat aspal ya, itu merupakan satu karbon yang jumlahnya 18 ke atas. Masih tentang titik didih dan titik leleh. Nah, semakin banyak cabang, maka titik didihnya semakin rendah. Tadi kita mengenal cabang ada metil, ada etil, ada propil, butil, dan seterusnya. Nah, semakin banyak cabang dari suatu senyawa kimia, maka akan semakin rendah pula titik didih senyawa tersebut. Baik, dari sifat fisik alkana, kita beralih ya ke sifat kimianya. Nah, yang pertama sini ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu contohnya misalnya adalah pembakaran bensin ya adik-adik ya. Pembakaran bensin, ketika starter mobil dinyalakan, maka bensin mulai terbakar. Artinya bensin bereaksi dengan oksigen. Nah, maka akan ada hasilnya yaitu gas CO2 dan air adik-adik. Nah, gas CO2 ini adalah yang keluar dari knalpot mobil kita. Dan air yang menetes di knalpot itu adalah airnya atau hasil pembakaran sampingan dari pembakaran bensin. Nah, perlu adik-adik ketahui kalau gas CO2 ini tidak berwarna dan tidak berbau adik-adik ya. Nah, ketika CO2 dihasilkan dan H2O, maka pembakaran terjadi di mobil kita atau di knalpot mobil kita adalah pembakaran yang sempurna. Nah, beda halnya kalau ada masalah dengan knalpot mobil kita, misalnya bensin ya, kita bakar, ternyata hasilnya adalah gas CO ya, dan CO2 dan H2O. Nah, ini gas beracun ya adik-adik nih. Kenapa beracun? Karena dia bisa mengikat atau diikat hemoglobin dalam darah kita ya, itu 250 lebih cepat daripada hemoglobin mengikat oksigen. Nah, jadi berbahaya ya adik-adik. CO dan CO2 dan H2O ini tetap sama ya, hasilnya tetap ada. Nah, ini merupakan hasil pembakaran dari bensin yang tidak sempurna. Nah, tapi jangan khawatir, CO ini walaupun beracun tapi dia sangat mudah teroksidasi atau mengikat oksigen di sekeliling dia sehingga dia menjadi CO2. Kemudian masih sifat kimianya yaitu reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Apa yang diganti? Nah, contoh di sini ya. Sini ada C4 ditambah dengan gas klor atau Cl2. Satu hidrogen dari CH4 akan bergantian posisi dengan satu Cl dari Cl2 sehingga terbentuklah produknya CH3Cl ditambah dengan asam klorida. Nah, untuk yang ketiga adalah reaksi cracking atau perengkahan. Nah, di sini cukup mudah ya menghafalnya. C5H12 ya, dia akan seperti patah gitu atau terbagi dua menjadi C3H8 dan C2H4 ya. Jadi di sini ada terbentuk dua produk ya dengan jumlah karbon yang berbeda
dan H yang berbeda. Oke adik-adik, kita cukupkan dulu ya pembahasan mengenai bab hidrokarbon, yaitu sebab klasifikasi hidrokarbon sama alkananya nih adik-adik. Kalau ada pertanyaan atau ada request pembahasan bab yang lain, dipersilahkan isi di kolom komentar adik-adik ya. Kakak tunggu. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk channel Easy Smart Camp. Terima kasih. Dadah.